Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Ahmad Bima Rajendra dari 10A4 ingin menjelaskan tentang praktek wudhu sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, wudhu dimulai dengan membaca Bismillah dan membaca niat dalam hati. Lalu mencuci tangan dan membuka keran. Membuka kerannya jangan besar-besar agar hemat air. Di tangan harus semua kena dan bersih. Yang kedua adalah membasuh berkumur-kumur dan membasuh hidung sekaligus. Jadi ambil air ini, harus dimasukkan ke mulut dan hidung secara bersamaan, dan tangan kiri mengeluarkan air dari hidung. Dan sunahnya jadi telunjuk yang kanan masuk ke mulut. Ketiga, rukun wudhu adalah membasuh muka. Muka harus terkena dari ujung pangkal rambut sampai ke bawah dagu. Lalu yang keempat adalah tangan sampai ke siku. Usahakan terkena sini dan melebihi. Yang kelima adalah kepala dan telinga, dari depan ke belakang ke telinga. Yang terakhir adalah mencuci kaki atau membasuh kaki. Ini harus melebihi mata kaki atau lebih, dan diusap. Setelah itu kita berdoa setelah wudhu dan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Rukun dan gerakan-gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk berdiri.
Yang kedua adalah niat dalam hati. Niat diwajibkan di dalam hati. Yang ketiga adalah takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat. Yang kelima adalah ruku dan diwajibkan untuk tumak ninah. Yang keenam adalah i'tidal. Diwajibkan juga tumak ninah di setiap gerakan sholat. Yang ketujuh adalah sujud. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh adalah membaca tasyahud akhir. Bedanya duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir adalah ketika duduk adalah gerakannya dan membaca tasyahud akhir adalah gerakannya. Yang ke-11 adalah membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama. Yang ke-13 adalah tertib melakukan rukun secara berurutan. Syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Waktu-waktu sholat. Pertama, waktu zuhur, matahari sudah lebih condong ke barat. Yang kedua, waktu asyar, waktunya adalah mulai saat waktu zuhur berakhir sampai pada terbenamnya matahari. Yang ketiga, waktu maghrib, dimulai saat waktu asyar berakhir sampai hilangnya mega-mega merah di langit. Yang keempat, waktu isya, dimulainya saat mega-mega merah di langit itu hilang sampai pertengahan malam. Yang kelima, waktu subuh, waktunya adalah saat terbitnya fajar sodik atau fajar kedua sampai terbitnya matahari. Yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat dibagi menjadi dua, sunnahul afwal dan sunnahul aqwal. Sunnahul afwal adalah gerakan sholat. Sunnahul afwal yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika bangun dari ruku. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian meletakkannya di atas dada. Yang ketiga, pandangan menghadap ke arah sujud atau tempat sujud. Yang keempat, ketika berdiri maka kaki dalam keadaan renggang atau dibuka sesuai dengan kondisi tubuh kita. Yang kelima adalah ketika ruku, tangan memegang lutut dan posisi jari agak renggang. Yang keenam adalah meluruskan punggung ketika sujud. Sekian praktek hudu dan sholat dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Finish him!